Selamat pagi, saya dengan Dr. Yudia bertugas pada pagi hari ini. Saya mendapatkan pasien laki-laki berumur 35 tahun dengan datang ke IGD dengan keluhan adanya nyeri pada lengan bagian bawah akibat dari sabetan benda tajam 30 menit sebelumnya. Baik, di sini saya akan melakukan penilaian terhadap lukanya, di mana luka ini letaknya yaitu di daerah antebrachivolar 5 cm dengan panjang 5 cm, tidak mengenai daerah fascia dan tidak memiliki tidak memiliki pendarahan yang aktif, serta di sini juga kondisi pasiennya itu stabil. Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan penjahitan kepada Bapak, di mana di sini indikasinya adalah adanya luka yang memisahkan antar dua jaringan sampai lapisan subkutisnya, sehingga diperlukan adanya penjahitan dengan tujuan untuk menghentikan pendarahan yang terjadi dan mengurangi atau mencegah terjadinya infeksi pada daerah luka, dan di sini untuk menyatukan dua jaringan yang terlepas tersebut, seperti itu ya Pak, di mana saya akan melakukan prosedurnya yaitu dengan melakukan proses pembersihan terhadap luka terlebih dahulu, anestesi lokal, penjahitan, serta penutupan luka itu sendiri. Setelah itu saya juga di sini memiliki adanya risiko pada saat melakukan prosedur ini, yaitu risikonya bisa terjadi adanya pendarahan atau hematoma, lalu terjadinya ada infeksi, terjadinya keloid, juga bisa terjadinya nekrosis akibat dari penarikan jaringan yang terlalu kuat, juga bisa terjadi adanya reaksi jaringan akibat dari adanya benang di daerah luka tersebut, seperti itu nih Pak. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan proses penjahitan ini, di mana saya akan melakukannya secara operasional prosedur sehingga mengurangi dari risiko yang terjadi? Ia bersedia. Baik, karena Bapak bersedia, saya akan melakukan persiapan alat dan melakukan prosedur penjahitan, di mana alatnya di sini ada APD yaitu berupa apron, lalu berupa masker dan ada face shield, dapat juga menggunakan Google, ada head cap, lalu menggunakan handscoon yang steril. Untuk alat pembersihannya di sini terdapat ada kasa steril, betadine, dan cairan salin juga bisa digunakan. Untuk anestesi lokalnya di sini terdapat adanya lidocaine dengan 2 dosis 2 cc di dalam spike, lidocaine banding NaCl 1:1, juga terdapat adanya duk steril. Untuk alat pinsetnya di sini terdapat adanya pinset yang bergerigi halus, juga terdapat adanya needle holder, terdapat adanya benang dengan 3.0 non absorbable, ada pinset chirurgis, juga terdapat adanya gunting benang dan adanya needle holder seperti saya katakan tadi, dan penutup luka juga terdapat adanya Pipavix, Supravtul, lalu juga terdapat di sini adanya kasa yang steril, seperti itu. Lanjut, sekarang saya akan melakukan prosedur pencucian tangan. Dengan pencucian tangan dapat dilakukan dengan proses menggunakan proses 6 langkah, pencucian tangan 6 langkah menggunakan sabun ataupun air mengalir. Di sini saya menggunakan hand rub karena keterbatasan alat. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur pemasangan APD. Pertama saya menggunakan apron terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan penggunaan masker dan juga face shield, lalu menggunakan hair cap dan melakukan prosedur pencucian tangan 6 langkah lagi untuk menggunakan handscoon. Handscoon yang digunakan adalah handscoon steril, di mana di sini hanya peragaan saja, dan alat-alat yang digunakan juga adalah alat-alat yang sudah disterilisasi. Selanjutnya saya sudah siap. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pertama pemasangan alas lebih dahulu pada bagian lengannya. Selanjutnya saya akan melakukan proses pembersihan terhadap luka. Di sini saya akan melakukan proses pembersihan terhadap luka dengan menggunakan betadine, dapat juga menggunakan air salin. Saya lakukan pembersihannya dengan proses sirkuler dari dalam lalu keluar. Baik, saya rasa cukup bersih. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan kain atau penutup steril atau duk sterilnya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemberian dari anestesi lokal. Saya akan menggunakan squid yang sudah berisi dosis 2 cc dari lidocaine banding NaCl 1:1. Saya akan melakukan penusukannya pada daerah dalam jaringan, di mana di sini saya lakukan di dalam jaringan karena agar tidak membuat luka baru atau lesi baru pada tepi jaringannya. Bapak, mohon untuk tarik nafasnya Pak ya. Saya akan melakukan penusukannya, di mana penusukan ini dilakukan agar anestesi lokal ini tersebar pada daerah luka. Permisi Pak ya, saya akan melakukan penusukan pertama. Tarik nafasnya searah dari luka. Setelah itu kita lakukan aspirasi. Baik, di sini saya lihat tidak terdapat adanya darah sehingga tidak melukai dari vaskularisasi pasien. Kita lakukan pendorongan squid 0,5 cc sekaligus melakukan penarikan. Selanjutnya di tepi dalam ujung dari luka yang lainnya kita lakukan kembali 0,5 cc, kita tarik, lalu kita lakukan kembali di tepi yang lain hingga daerah seluruh luka sudah terkena dari anestesinya. Diaspirasi lalu dilakukan penekanan lagi. Baik, hingga habis. Setelah itu kita lakukan penutupan dan meletakkannya dengan baik, lalu menunggunya selama 2 menit.
Di mana di sini sudah 2 menit, saya akan lakukan penilaian terhadap anestesinya dengan menggunakan pinset bergigi halus. Permisi Bu, saya akan melakukan penekanan atau penjepitan pada daerah tepi luka. Apakah Ibu merasakan rasa nyeri? Tidak. Baik, Bapak, apakah Bapak merasa rasa nyeri? Tidak. Baik, karena tidak ada rasa nyeri, maka anestesi lokal sudah bekerja sehingga kita bisa melakukan tindakan penjahitan, di mana jika masih kotor kita bisa melakukan pembersihan terlebih dahulu dengan menggojloknya atau mengguyur pada daerah luka hingga bersih. Lalu juga jika anestesinya tidak bekerja, kita bisa melakukan pemberian anestesi kembali sebanyak maksimal 8 ampul. Baik, di sini karena sudah, saya akan melakukan pengambilan dari alat instrumennya, dimana di sini adanya klem dari needle-nya atau needle holder. Saya mengambil benang dengan ukuran 3/0. Saya akan melakukan penjepitan pada daerah 1/3 bagian belakang dan 2/3 bagian depan, lalu dilakukan penguncian pada klem. Selanjutnya saya akan melakukan memasukkannya nanti dengan saya akan melakukan pemegangan terlebih dahulu menggunakan pinset chirurgis. Di sini posisinya yaitu tegak lurus pada saat memasukkan jarum pada bagian kulit. Posisi tegak lurus dengan tangan pronasi penuh dengan membentuk sudut 90 derajat dan bahu itu abduksi. Lalu melakukan penjepitan menggunakan pinset chirurgis pada daerah tepi luka yang akan melakukan penjahitan. Selanjutnya kita akan lakukan penusukan pada 1 cm dari daerah tepi luka yang melakukan penjepitan atau penegangan tersebut dengan kedalaman yang sesuai, seperti itu. Kita lakukan penusukan. Setelah kita lakukan penusukan, kita lakukan pemutaran pada tangan atau pergelangan tangan kita, yaitu dengan posisi supinasi, serta lakukan secara bersamaan dengan proses pendekatan dari bahu atau abduksi dari bahu searah lengkungan jarum atau searah jarum jam. Lalu jika sudah muncul daerah jarumnya, kita bisa jemput menggunakan pinsetnya, lalu menjemputnya juga atau menariknya menggunakan dari klemnya itu sendiri atau needle holdernya. Menyisakan 3-4 cm dan dilakukan proses yang sama pada sisi yang lainnya atau sisi tepi luka yang lainnya seperti tadi. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pembentukan dari simpul dengan tangan kiri memegang benang dan tangan kanan menggunakan instrumen. Kita lakukan surgeon knot 211. Menarik dari benangnya lalu membentuk simpul, di mana simpulnya diletakkan di daerah vaskularisasi yang baik di tepi luka, bukan di daerah tengah lukanya atau daerah tengah jahitan. Baik, di sini sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pengguntingan, di mana mengambil gunting dan kita rapatkan terlebih dahulu 2 sisi yang tadi, lalu mengambil gunting mendekatkannya pada daerah simpul, lalu membentuk sudut 45 derajat dan dilakukan pemotongan. Lalu dilakukan kembali penjahitan pada sisi yang lainnya dari luka dengan proses yang sama. Misalkan 3-4 cm. Setelah itu kita lakukan kembali. Dengan jarak, kedalaman yang sama juga dan cara yang sama. Setelah itu kita lakukan penyimpulan dengan menggunakan instrumen seperti tadi dan meletakkannya di posisi tepi yang sama. Setelah itu kita lakukan pengguntingan dengan cara yang sama seperti tadi, menyatukan 2 benang. Selanjutnya mendekatkan dari guntingnya dan membentuk sudut 45 derajat, lakukan pengguntingan. Baik, di sini sudah selesai. Kita lakukan penilaian terhadap lukanya atau jahitannya, di mana di sini penjahitannya ini sudah merapatkan dari 2 sisi tepi luka dan sudah dirapikan simpulnya dan tidak terlalu keras atau tidak terlalu keras penarikan dari penjahitannya. Baik, sudah selesai. Saya akan melakukan pembersihan terhadap luka dan penutupan dari luka, di mana di
Di sini saya akan melakukan pembersihan menggunakan betadine kembali, bisa menggunakan air salin dengan cara sirkuler dari dalam lalu keluar. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pengeringan sedikit pada daerah yang tadi sudah dibersihkan. Lalu dengan supraftul, di sini perumpamaan supraftul sudah dipasang. Selanjutnya kita pasangkan dari kasa sterilnya. Di sini supraftul sudah dipasang. Ini supraftulnya sudah dipasang. Selanjutnya di sini ada kasa sterilnya. Lalu dilakukan penutupan menggunakan hipaptik. Baik, di sini sudah selesai. Kita akan melakukan pengangkatan dari alasnya. Permisi ya Pak. Baik, sudah selesai. Dimana di sini saya akan melakukan pelepasan dari handscoon, pembersihan, melepaskan headcap, lalu melepaskan face shield, melepaskan masker, dan melepaskan dari apronnya. Selanjutnya melakukan prosedur kuncian tangan dan menyampaikan hasil dari pemasangan ini. Baik Bapak, di sini saya sudah melakukan proses pemasangan atau penjahitan dari luka Bapak, di mana saya sudah melakukan penilaiannya, sudah tertutup dengan rapi. Bapak bisa datang ke sini 1 minggu lagi. Di sini kita akan melakukan evaluasi lagi nanti 1 minggu kemudian ya Pak ya. Jika Bapak memiliki keluhan lainnya sebelum 1 minggu tersebut, Bapak bisa datang ke sini dan kita lakukan evaluasi kembali. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Karena tidak ada, terima kasih Bapak, sudah selesai.